Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Citra Puspita. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator, di mana pelatihan ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN, Lembaga Administrasi Negara. Saya sebagai peserta diklat angkatan keempat pada tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan role model, di mana tokoh yang saya angkat adalah Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi. Retno Lestari Priyansari Marsudi LLM, lahir 27 November 1962, adalah seorang diplomat Indonesia yang erat dengan sebutan perempuan pertama. Beliau merupakan perempuan pertama Indonesia sebagai duta besar untuk Kerajaan Belanda dan perempuan pertama Indonesia sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sejak 27 Oktober 2014 pada Kabinet Kerja, dan kembali dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Luar Negeri untuk Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 hingga saat ini. Menteri Retno Marsudi lulus pada tahun 1985 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Beliau juga mengambil beberapa program studi lainnya, yaitu Undang-Undang Uni Eropa di Haas Hogeschool di Den Haag, Belanda, dan Studi Hak Asasi Manusia di Universitas Oslo. Tahun 1997, Retno menjabat sebagai Sekretaris 1 Bidang Ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Pada 2001, ia ditunjuk sebagai Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika Eropa dan dipromosikan menjadi Direktur Eropa Barat pada 2003. Tahun 2005, ia diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Selama masa tugasnya, Retno memperoleh penghargaan Order of Merit dari Raja Norwegia pada Desember 2011 dan menjadikannya sebagai orang Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan tersebut. Pada 2008, Retno dilantik menjadi Direktur Jenderal Eropa dan Amerika yang bertanggung jawab mengawasi hubungan Indonesia dengan 82 negara di Eropa dan Amerika. Tahun 2012, ia diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda sampai dengan 2014. Beliau memiliki gaya komunikasi yang luas dan hangat. Berdasarkan gebrakan diplomasi yang dicanangkan Retno Marsudi, Menlu RI tersebut memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis. Salah satu agenda politik luar negeri di bawah kepemimpinannya adalah memerintahkan para diplomat untuk melakukan belusukan dengan berbagai pihak berkepentingan dari negara lain untuk mewujudkan kepentingan nasional. Ibu Menlu yang dikenal galak dalam pergaulan internasional ini juga menghidupkan kebiasaan coffee morning untuk berdialog dengan berbagai tokoh nasional dan LSM. Ruang dialog tersebut dibuka sebagai upaya untuk mensukseskan politik luar negeri di bawah kepemimpinannya. Diplomasi tegas, bermartabat dan pro-rakyat merupakan semangat yang beliau bawa untuk mengatasi berbagai persoalan luar negeri yang dihadapi. Perlindungan terhadap TKI atau perantau WNI dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 merupakan prioritas agenda politik luar negeri yang dibawanya. Ia juga memiliki pandangan visioner terhadap tatanan dunia dengan mengusung paradigma win-win berbasis kolaborasi antar negara sebagai upaya untuk membangun kepercayaan serta perdamaian dunia, meningkatkan kesadaran atas pemulihan kondisi global akibat pandemi. Bukti nyata dari kinerjanya salah satunya dapat dilihat dari keberhasilan dalam membawa Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 dan anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2020-2022. Prestasi tersebut tentunya bukan pekerjaan instan, melainkan diperlukan usaha selama 2-3 tahun untuk memperoleh dukungan negara lainnya. Retno berusaha membangun relasi dan dukungan dengan melakukan pendekatan nonformal kepada para petinggi negara. Beberapa prestasi lain yang diperoleh oleh beliau yaitu mendapatkan predikat The Best Ambassador dari Diplomat Magazine dan penghargaan Rider Groothuis in the Orde van Oranje Nassau dari Kerajaan Belanda. Ia juga mendapatkan penghargaan dari UN Women PBB sebagai agen perubahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penghargaan El Sol del Peru, yaitu Matahari Peru dari negara Peru, medali Malalai dari Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, serta beberapa penghargaan dari dalam negeri, antara lain penghargaan perlindungan buruh migran dari Serikat Buruh Migran Indonesia pada 2017, El Style Award kategori Outstanding Achievement, Tokoh Terbaik dari iNews Award 2018, penghargaan hubungan masyarakat untuk kategori pejabat pemerintah di 2018, serta penghargaan khusus untuk pemimpin diplomasi kemanusiaan dari PKP Human Initiative 2018. Kepemimpinan yang mengedepankan sisi demokratis berhasil dimanfaatkan oleh Retno untuk membangun kepercayaan dan dukungan baik dari negara lain maupun masyarakat. Kemampuan negosiasi dan kapasitasnya dalam memahami politik luar negeri juga turut mematahkan pernyataan bahwa seringkali perempuan tidak terwakilkan dalam pengambilan keputusan.
Kepemimpinan Retno Marsudi sendiri telah membawa semangat agar perempuan dapat turut serta berkontribusi pada dunia diplomasi dan politik luar negeri. Selama masa jabatannya, Retno kerap mendorong isu-isu yang berkenaan dengan perempuan dengan harapan bahwa kesadaran mengenai kesetaraan gender semakin meningkat. Bukti konkret kinerja beliau untuk mendukung pemberdayaan dan kesetaraan gender dapat dilihat dari pemberian capacity building untuk para pengungsi perempuan Rohingya. Selain itu, Retno Marsudi juga mengupayakan adanya peningkatan para peacekeeper perempuan dalam menjalankan misi atau program dari PBB, dan beliau merupakan salah satu tokoh kunci suksesnya gelaran G20 di Bali tahun 2023 ini. Retno Marsudi adalah sosok pemimpin yang berhasil membuktikan bahwa perempuan mampu mengambil peran dalam dunia diplomasi dan politik. Dengan kesederhanaan serta kesungguhannya dalam memimpin, beliau mampu mewujudkan mimpinya untuk menjadi diplomat, bahkan diamanahkan menjadi Menteri Luar Negeri Negara Republik Indonesia. Kesuksesannya turut serta membawa semangat kesetaraan gender dan partisipasi perempuan untuk dapat berkarir dan berkarya memperjuangkan cita-cita. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS perempuan pada tahun 2020 yang bekerja di Kementerian Luar Negeri mencapai sebesar 64% dan 38% diantaranya merupakan seorang diplomat. Angka ini tentunya jauh berbeda dengan kondisi awal saat Retno masih meniti karir. Saat Retno diamanahkan menjadi diplomat, komposisi diplomat perempuan hanya mencapai 10%. Kondisi tersebut menggambarkan adanya perkembangan partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Retno Marsudi sebagai representasi Indonesia di mata dunia telah membuktikan bahwa gender bukan penghalang untuk mencapai prestasi gemilang. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari gaya kepemimpinan transformasional beliau. Ia dikenal dengan cara diplomasinya yang hangat, tetapi tetap tegas dalam menghadapi berbagai persoalan. Ibu Retno Marsudi, Menteri yang gigih. Tak pernah ada rasa letih dan lelah. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah.